Mulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar semua anak-anak soleh dan soleha di rumah? Tentunya kita semua masih diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jumpa lagi dengan Pak Agus dalam pendidikan agama Islam, dan kita akan belajar kembali untuk melangsungkan pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa yuk, supaya kita mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara melafalkan dan menghafalkan surah An-Nas. Masya Allah, hafalan surah An-Nasnya beragam ya. Bagi yang belum lancar, dilancarkan. Bagi yang masih terdapat kesalahan, perbanyak latihan di rumah. Dan bagi yang sudah lancar, kalian bisa menggunakan bacaan surah An-Nas tadi untuk membaca bacaan sholat. Insya Allah dengan usaha kalian akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan materi kita masih tentang surah An-Nas, yaitu membahas tentang pesan surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah yang ke-114 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Atau dengan kata lain, surah An-Nas merupakan surah yang paling akhir dalam Al-Quran. An-Nas sendiri diambil dari ayat pertama surah tersebut. An-Nas berarti manusia. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Mekah, dan tergolong ke dalam surah Makkiyah. Nah, untuk mengingatnya, kita akan bermain tepuk. Pak Agus beri nama tepuk surah An-Nas. Jadi aturannya, Pak Agus yang bertanya, kalian menjawab. Ya, oke? Pak Agus kasih contoh. Baik. Tepuk surah An-Nas. Nama surah An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, demikian tepuk An-Nas yang bisa kita gunakan untuk mengingat apa sih arti surah An-Nas, berapa ayat jumlahnya, dan di mana diturunkannya. Surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah. Di ayat pertama, Allah menegaskan, katakanlah. Katakanlah yang merupakan kata perintah ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah. Di ayat kedua, Allah menyebutkan Raja manusia. Siapa Raja manusia? Allah lagi. Nah, di ayat ketiga, lagi-lagi Allah menyebutkan sesembahan manusia. Siapa sih yang kita sembah? Allah lah yang kita sembah. Jadi, manusia diperintahkan untuk berlindung hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena kalau kepada yang lain, itu dinamakan dengan syirik. Meminta kepada selain Allah disebut dengan syirik. Nah, dari apa dan siapa kita berlindung? Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Setan ini terlihat apa tidak anak-anak? Tidak. Nah, setan itu adalah makhluk yang kerjaannya menggoda manusia melalui bisikan-bisikan yang tidak terlihat. Jahat apa tidak setan itu? Jahat, ya. Kira-kira kemana setan itu mengarahkan bisikan jahatnya? Jawabannya ada di ayat kelima yang artinya wallahu a'lam, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ada apa di dalam dada manusia?
Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hati inilah yang diserang oleh bisikan-bisikan jahat setan. Karena pikiran itu berasal dari hati manusia yang dikirim langsung dari otak, dan otak memerintahkan tangan untuk berbuat, mulut untuk berbicara, kaki untuk berjalan, dan lain-lain. Bisikan jahat setan itu berasal dari dua golongan. Siapa-siapa saja ya? Di ayat ke-6, Allah menerangkan dari golongan jin dan manusia. Nah, ternyata gangguan yang datang kepada diri manusia adalah dari golongan jin dan manusia. Kok bisa? Bisa. Lihat contohnya. Ajak dia jangan sholat. Nah kan dulu lagi kerja juga. Bagus. Kerjain aja dulu. Ntar lagi nanggung kan. Beberapa gue temanin nih sambil nyanyi oleh. Ngapa jadi sekarang kayak gini? Elah, Gak usah soalin deh. Inilah kerja dulu. Gue aja yang masjid. Ya udah sana sholat. Nah, hikmah apa yang kalian tangkap dari cerita tadi? Ternyata jin merupakan sumber bisikan jahat. Parahnya lagi, manusia juga merupakan asal dari bisikan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu penting untuk berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari bisikan setan yang berasal dari golongan jin dan manusia. Dengan cara apa kita berlindung? Iya, dengan cara berdoa. Dengan berdoa, maka kita dilindungi Allah. Dengan berdoa, bisikan-bisikan jahat tadi tidak akan bisa mengganggu kita karena kita yakin Allah bersama kita. Sebelum melakukan semua aktivitas, hendaknya kita awali dengan berdoa, menyebut nama Allah di segala hal dan keadaan. Mau makan, berdoa terlebih dahulu. Mau berangkat ke sekolah, berdoa terlebih dahulu. Mau belajar, berdoa terlebih dahulu. Mau ke kamar kecil, berdoa terlebih dahulu. Mau tidur, berdoa terlebih dahulu. Tapi jangan lupa, setelah mendapat perlindungan dari Allah, kita hendaknya mengucapkan Alhamdulillah. Tandanya kita adalah manusia bersyukur. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian materi pesan surah An-Nas pada hari ini. Bapak yakin setelah pelajaran hari ini kalian lebih berhati-hati terhadap gangguan bisikan jahat setan. Dengan cara apa tadi? Berdoa kepada Allah. Kapan? Sebelum melakukan segala sesuatu, dan mengakhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Insya Allah kehidupan kita akan berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa belajar di rumah, putar berulang kali video ini supaya kalian ingat kembali pesan dari surah An-Nas. Dan jika kalian suka, beri like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu video pembelajaran terbaru dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ma'an najafi ta'allumikum hayatikum. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.